Hai, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Big Talk ya. Big Talk ini podcast tentang obrolan-obrolan seputar kegiatan-kegiatan yang ada di BIG, melibatkan teman-teman BIG juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sudah kedatangan Mbak Dewi. Hai Mbak. Dan Mbak Nisa. Ya, didampingi juga sama host kita, Suarlan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah Mbak Dewi, Mbak Nisa. Alhamdulillah. Oke, kita hari ini mengundang Mbak Dewi dan Mbak Nisa ini salah satunya mau ngobrolin tentang kegiatan SKP dan juga RB, reformasi birokrasi ya. Mulai dari SKP dulu kali ya, kan sekarang ini SKP kita baru nih, beda banget sama yang tahun lalu. Awal-awal mungkin sempat terjadi kericuhan, tepatnya mungkin bingung gitu ya untuk teman-teman. Mungkin bisa diceritain Mbak Nisa, apa sih sebetulnya bedanya SKP kita yang lama sama yang sekarang, terus perjalanannya seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Ya mungkin terlihatnya itu dari makanya rada ricu gitu mungkin ya karena ada perubahan aturan itu sebenarnya ya. Oh iya, SKP dulu udah dijelasin SKP apa? Takutnya yang baru. Oh iya. Ya SKP itu kan sasaran kinerja pegawai. Nah itu mungkin yang berbedanya ya karena dulu itu namanya sasaran kerja pegawai. Nah itu baliknya ke merujuk ke aturannya sebenarnya kan. Dulu itu namanya PP 46 tahun 2011, terus sekarang berubah jadi PP 30 tahun 2019. Itu sama sih tentang penilaian kinerja PNS. Tapi yang sekarang diacu itu ada dua sebenarnya yang diacu terkait sasaran kinerja pegawai itu sama adanya PP 49 tahun 2018 itu terkait P3K, manajemen P3K. Jadi kan kayak kemarin itu memang kita baru penerimaan P3K ada seleksi kan. Jadi mungkin nanti tidak hanya PNS tapi juga P3K. Jadi memang pengelolaan kinerjanya itu untuk ASN bukan lagi hanya untuk PNS gitu. Oke. Karena P3K ini juga termasuk ASN ya. Iya betul. Bedanya yang awalnya mungkin ya aneh. Kan untuk teman-teman yang baru nanti belum terlalu melihat itu sebagai hal yang baru ya. Tapi untuk teman-teman yang udah lama nih berkecimpung di dunia atas tiba manajemen karya. Zamannya DP3 ya. Nah malah aku DP3 nggak ngalamin dulu. Masuk PNS langsung udah SKP sebenarnya. Tapi emang SKP-nya yang sasaran kerja pegawai. Nah kalau dari Menpan atau BKN yang digaung-gaungkan itu perbedaan yang pertama yang mendasarnya katanya sasaran kerja pegawai menjadi sasaran kinerja. Jadi kalau dulu tuh basisnya adalah aktivitas, apa yang kita cantumkan itu yang targetkan tuh ada aktivitasnya apa. Kalau sekarang tuh adalah kinerjanya atau hasil kerjanya apa. Makanya yang ditekankan itu apa yang mau dicapai, apa yang mau dihasilkan, baru nanti untuk mendukung atau untuk mencapai itu apa yang akan dilakukan gitu. Pertama itu, terus kedua juga ada terkait perhitungan matematis. Kalau dulu tuh perhitungan penilaiannya itu kan matematis, kita masukin angka 90, nilainya 100 itu akan berbeda hasilnya angkanya berapa. Nah kalau sekarang tuh lebih ke adanya kuadran kinerja. Jadi kalau misalnya kemarin mungkin baru kenapa nggak ada lagi angka dapatnya itu 90, 85 atau 100 tapi lebih ke di atas ekspektasi kah atau di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi gitu. Untuk predikatnya masih sama sih, ada yang sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Tapi memang perbedaannya jadi nanti kita nggak ngelihat lagi adanya angka-angka itu gitu pokoknya kualitas itu ya. Oh mungkin kadang penilai juga bingung kan sebenarnya ngasih nilainya range 90 sampai 100 berapa ya, tapi kalau sekarang ya udah sesuai di atas atau di bawah gitu. Lebih mudah sebetulnya ya, lebih simpel ya. Iya, dan karena juga pimpinan khawatirnya menjadi tidak objektif ya ketika 192 yang 195 padahal sama-sama bisa gitu. Oke. Terus mungkin ada satu lagi yang ramai itu kan kemarin yang terkait Jafung itu apa namanya Permenpan ya, Permen 1 tahun 2023 ya. Nah itu di yang PP tentang kinerja ini, Permenpan kinerja itu memang tidak lagi mengkaitkan dengan butir angka kredit, butir kegiatannya. Jadi memang lebih ke yang digaungkan itu kan ekspektasi pimpinan, bagaimana dukungan hasil kerja kita terhadap organisasi gitu. Jadi nggak lagi kalau hanya Oh mau nanya gimana bisa nanyakan saya gitu. Oh ya boleh silakan nanti udah jelasin ya. Iya intinya itu sih, jadi nanti kalau pekerjaan itu ya tidak harus mengaitkan dengan butir. Meskipun beberapa instansi pembina memang ada yang memberikan guide
guidance gitu tentang apa namanya iki mandatory gitu. Jadi memang ya harus ada di dalam SKP-nya dia. Harus itu. Boleh nanya ya sebelum tadi kan katanya pimpinan itu menilai sesuai ekspektasi, tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Nah, tidak lagi dikaitkan dengan rutin angka kredit ya. Nah, saya ingin tahu kalau misalnya kan kita tuh kerja itu tidak persis sama rata nih ya, dapat 2, misalnya dapat 4, dapat 2 gitu kan. Ekspektasinya dapat 2 pun sesuai dengan ekspektasi, sesuai. Tapi kan ini 4 gitu, itu gimana? Itu ada yang dipertimbangkan kayak gitu-gitu. Itu mungkin pertanyaan di akar food ya, betul-betul. Karena ini kan tadi apa kan namanya sasaran kinerja, berarti dari awal tuh kita udah netapin sasarannya apa aja gitu kan. Dan setiap orang itu sasarannya beda-beda pasti kan. Ada yang sasaran gitu. Ada yang sasaran cuma 3, tapi bisa jadi pada di akhir tahun ntar semuanya sesuai ekspektasi, tapi satu pegawai ini kok sasarannya 10 gitu. Tapi satu 10 ini satu kan gitu ya. Nah itu gimana ya itu? Nah mungkin udah ada dibahas dijawabnya itu bakal tidak angka sama belum tentu mencerminkan beban yang sama, mungkin gitu sebenarnya. Jadi bisa jadi saya dapatnya 2 sama dapatnya 5 bisa jadi sama karena bebannya berbeda. Tapi nah ini yang kemarin kan kita udah sosialisasi Permenpan ya dari Menpan RB. Nah itu ditekankannya memang aturan ini empowering leader katanya gitu. Jadi memang karena ini terkait ekspektasi pimpinan juga, itu bagaimana sih pimpinan itu membagi apa namanya itu pekerja di rata gitu, bebannya sama tapi bukan dilihat dari jumlahnya yang berbeda. Tapi mungkin kalau misalnya ini 1 ini 20 ya mungkin bisa jadi ini bisa ada yang jomplang gitu. Tapi kalau misalnya ya angkanya misalnya ini 2 yang ini 4 gitu, nah kalau misalnya bisa jadi ya bobotnya sama. Nah itu pimpinannya yang menjadi kunci karena ini katanya empowering leader gitu. Dan apalagi kemarin tuh kan tahun sebelumnya kan memang kalau di aplikasi kita itu dari eselon 2 itu kan langsung ya ke bawah karena kita kan sudah penyederhanaan birokrasi. Nah kalau sekarang di aplikasi memang di Permenpannya pun membolehkan dengan adanya adanya pembentukan tim di bawah eselon 2. Makanya mungkin kemarin ada pegawai yang diberikan tugas untuk menjadi ketua tim. Jadi tidak lagi mungkin pimpinan tuh kesulitan juga kalau untuk melihat satu persatu pegawainya, misal ada 60 harus melihat bobotnya sama apa enggak. Nah sekarang didistribusikan ke si ketua tim, bisa membantu untuk pembagian bobot kerjanya atau beban kerjanya. Juga menilai gitu bobot ya. Memberikan rekomendasi mungkin lebih tepatnya ya. Jadi kalau yang memberikan penilaian dia sesuai ekspektasi nanti tetap pimpinannya ingat. Nah kalau dengan segala perubahan itu, kalau kita tarik ke konteks BG udah sesiap apa buat mengikuti aturan main? Kalau soal siap, kayaknya siap-siap aja ya kalau kita ngelihat. Nah, kalau ngelihat pegawai pun tidak banyak keluhan yang ini sepertinya. Nggak tahu kalau misalnya tidak tersampaikan ya. Tadi sih ya pertanyaannya itu jadi pertanyaan kalau dari sisi apa tuh pembagiannya tadi bedanya apa? Proses sama ya, cuma beda jadi nama itu ya. Meskipun memang kinerja dan kerja yang beda dia di situ. Tapi ya ketika menilai di luar ekspektasi itu yang beda ya. Ketika ada juga kemampuan orang tuh tidak sama ya. Tidak mungkin dia akan dibagi rata semua kemampuannya beda. Level ininya juga beda. Tapi mungkin sebenarnya ini tidak lebih banyak dibandingkan dulu mungkin dari DP3 ke SKP, karena aku ngalamin juga dari waktu itu sosialisasi pertama kali kita ya kan yang dari BKN itu kan kayaknya berbeda banget ya kalau dari DP3 ya. Nah tapi kalau dari SKP ke sekarang kayaknya lebih smooth juga ya, kita bisa ngikutin ini kayak event ya kita dinilai gitu. Tapi kalau yang sekarang kita kan terlibat ya, kita terlibat. Kalau dulu kan DP3 asal jangan ada nilai cukup ya. Iya kalau dulu ya kegiatannya apa bisa nggak tahu sih, nggak habis. Saya ngalamin sih ya, suruh self assessment tapi bingung. Ya mungkin kalau dari itu perbedaannya dan responnya juga lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang sekarang. Ya harus lebih siap ya. Jadi teman tadi pertanyaan itu cuma politik sih kita makan. Mungkin jadi lu kemarin yang jadi rame itu kita kan menggunakan aplikasi dari BKN. Waktu itu kan kita punya aplikasi sendiri terus menggunakan BKN karena memang kedepannya setiap instansi itu kan
tidak boleh mengembangkan aplikasi masing-masing ya makanya. Jadi kalau di BKN itu kan dia mengembangkan SEISN, salah satunya adalah kinerja. Nah kita sekarang udah nyoba implementasi daripada kita juga masih memakai yang lama tapi banyak perubahan, ya udah kita langsung aja nyesuaiin menggunakan aplikasi BKN. Jadi aplikasinya pun kita udah siap ya pakai yang BKN. Yang BKN ya. Kemarin yang tahun 2002 mungkin masih pada bingung, tapi karena yang 2023 menggunakan aplikasi yang sama, jadi kemarin pas penyusunan 2023 nggak terlalu banyak. Udah mulai rada lancar, udah pernah yang 2002 itu kemarin kan. Nah terus mungkin kaitannya karena ini kan salah satunya dari Kemenpan RB. Lanjut ke Mbak Dewi nih Mbak, terkait RB sendiri nih. Oh iya, ini perubahan-perubahan ya. RB BCG tahun ini kan isunya adalah praktik baik. Praktik baik itu apa sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya praktik baik itu tidak hanya BG, berarti itu sudah kementerian ya kan. Kita bersemangat-semangat dengan melakukan MB yang lebih baru gitu ya. Dengan ini baru tiba-tiba berhenti dulu. Ya, udah coba balik lah ya. Kayak udah mau lari cepat, tiba suruh stop, mandek ya. Nah, sekarang semuanya kayaknya mandek. Nah, memang kalau terkait praktik baik itu, ini kan suatu hal yang baru ya buat kita semua. Dari Kemenpannya pun belum ada yang memberikan sosialisasi kepada kita. Jadi mungkin akan banyak interpretasi terkait apa itu praktik baik. Tapi kalau saya melihat perbedaan dengan RB kita sebelumnya, kalau kita lihat secara generalnya apa sih bedanya? Kalau RB yang sebelumnya, kalau saya lihat tuh, kita lebih ke misalnya proses seperti itu ya. Misalnya, apakah kegiatan ini monitoring, maka kan itu proses ya semua itu. Sementara kalau praktik baik ini kita lebih kepada outcome-nya, dampaknya, kegiatan yang kamu lakukan yang tadi udah dimonitoring pimpinan, dan sebagainya itu, dengan segala pernak-pernik data dukung itu, berdampak nggak? Nah itu ya sekarang kita lebih ditekankan. Jadi mungkin arahan dari Presiden juga sih ya, bahwa Kemenpan ini melakukan perubahan, tapi sih kebijakan cuman terkait data dukung gitu apa enggak, itu terasa seperti itu. Itu mungkin kalau secara garis besar ya misalnya. Atau mungkin kalau implementasinya sendiri, kalau Mbak Dewi ini kan dari pusat kelautan ya, kira-kira apa sih yang bisa, karena kan selama ini misalnya dari pusat kelautan ini data dukung gitu ya, sesuai dengan yang target-targetnya gitu ya, redaksi-redaksinya. Kira-kira kalau diimplementasikan sendiri, baik. Tadi meskipun tadi terkait praktik baik sendiri kita definisi dan sebagainya itu masih kita berdebat ya, ada masih perubahan dari Menpan. Kalau kami sendiri di pusat pengetahuan kelautan dan pantai di Ringgide seperti itu, tadi ada pesan dari Pak Anton, kita kan ketika melihat itu jangan silo gitu, jangan melihatnya per ini. Tapi bagaimanapun karena saya berasal dari situ, tentu saya melihatnya lebih ke situ dulu, bahwa nanti kita akan tarik gitu loh ke level gas seperti itu ya. Kalau kami di PKLP pasti penyediaannya adalah garis pantai, data garis pantai, data batimetri seperti itu. Nah kita tahu garis pantai ini dibutuhkan untuk apa, seperti itu ya. Penentuan batas administrasi, ya kan. Kemudian perencanaan di wilayah pesisir kayak FTRW, rencana zonasi, semuanya kan menentukan data-data tersebut. Jadi kalau misalnya dipikirkan di mana nih outcome yang dihasilkan, kalau misalnya tidak tersedia data itu kan semua perencanaan tidak akan ya. Kalau di PKLP sendiri berefek terkait penyediaan data garis pantai karena dibutuhkan memang untuk FTRW ya seperti itu. Kita kan ada tuh kegiatan verifikasi dan asistensi garis pantai. Itu betulnya pelayanan kita ya kan terhadap pihak luar, terhadap daerah seperti itu. Itu bagian dari peta dasar, asistensi kita terhadap peta dasar, salah satunya adalah garis pantai. Nah itu yang kita bisa dorong gitu loh untuk praktik baik ini, sehingga nanti outcome itu dampaknya terasa oleh masyarakat, mulai kelihatan garis pantai itu lengkap ketika mau RTW bisa nih timbul, karena kalau itu satu tidak approve misalnya seperti tidak jadi ya yang udah kelihatan seperti itu. Yang selama ini kelihatan. Nah bagaimana kita ketika memproduce itu bisa cepat kan gitu. Daerah kita kan luas nih yang kalau kita pakai metode yang jadul-jadul seperti itu kan mungkin lama. Nah itu dibutuhkan terobosan tuh inovasi. Maka praktik baik ini sebenarnya dekat sekali dengan inovasi digitalisasi ya kalau sampai kita baca sekilas betul. Apa sih praktik baik? Kan lucu kita kayak praktik baik tuh kayak kita mungkin berpikir kayak perbuatan baik mandi sebenarnya kait banget gitu. Kait itu apa manfaat ya, padahal mungkin kalau kita baca lagi itu ada inovasi digitalisasi. Itu inovasi. Nah satu kegiatan yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik terkait proses gitu. Kami minta dimana sementara ini ketika kita mendevelop sebuah aplikasi yang bisa mempercepat penyediaan garis pantai, nah itulah produk kami yang terbaik. Itu juga teman-teman di bagian lainnya pasti sama seperti itu. Yang ketika itu multi pelayanan apapun, ketika itu bisa lebih cepat, begitu efektif, efisien dirasakan tuh, nantinya manfaatnya. Nah itulah dia praktik baik kalau menurut saya.
Itu Mbak Deli sebagai staf PKLP. Kalau Mbak Deli sebagai anggota tim RW apa sih? Mau ceritain nah ini sebanyak tim AP1 ini bukan terkait praktik baik. Kita sedang mengumpulkan ya dari pusat-pusat penting kita menjaring aspirasi lah dari semua ini. Mari kita lihat unit masing-masing mana yang bisa kita amalkan, meskipun ada kan bahwa tidak ada gitu di unit ada, dan mungkin kita melihat tempat lain kita support nih, kan adanya sebuah unit itu tidak ada di situ saja kan, dia mendukung yang lain. Jadi sebenarnya bukan tidak ada manfaatnya itu, tidak ada praktik baik di tempat kami, tidak ada yang berdampak karena mungkin kami ngurus realisasi. Pasti nggak begitu gitu lah kan. Di PPKS sendiri ketika dia menyediakan melakukan sosialisasi, publikasi, meningkatkan literasi digital orang, itu kan juga sebenarnya mendukung ya kan. Tapi dilihatnya kan memang lembaga ya, berarti outcome. Betul, jadi ujung-ujungnya nanti walaupun tadi kita melihatnya unit kerja seperti itu kan, ketika ditarik itu adalah produknya BID ya kan. Jadi kita harus berpikirnya ke BI. Mungkin lebih ke ini ya, bukan nggak ada lebih ke bingung mungkin. Karena mungkin ekspektasinya tuh kayak option wah begitu ya. Apakah ini bisa kita anggap sebagai praktik BI gitu atau enggak gitu. Nah itu ya perlu ada self assessment ya. Itu kita perlu diskusi juga tuh. Jadi ya, pasti beda-beda kan pendapat masing-masing orangnya. Ketika saya menyatakan bahwa ini tuh bermanfaat itu, tapi kan bukan langsung dirasakan masyarakat, itu ya jadi bahasan tuh. Ketika yang disebut dengan dirasakan masyarakat itu apakah langsung harus direct impact atau indirect impact, itu kita perlu definisikan ya barangkali. Ada tuh aja debat kita. Jadi masyarakat di mana merasakannya? Kalau masyarakat langsung merasakan berarti kasih bantuan langsung tuh binary. Langsung dirasakan sih betul. Itu nggak begitu ya. Mungkin kalau pendapat saya tidak begitu kita akan bikin gitu. Tapi sejauh ini dari unit itu sudah bukan sih. Nah nanti siang tuh akan ada rapat bahas itu. Nah akan duduk bersama tuh. Kira-kira dia akan seperti apa? Melakukan jalan latihan. Ketika menerjemahkan praktik baik akan seperti apa? Cuma nih kalau tadi narik pernyataan Mbak Dewi sendiri kan memang belum ada sosialisasi ya Mbak. Jadi kita masih menunggu ya dari konstituen bahas sendiri. Mungkin tuh perlu sounding juga ya kita ke Kemenpar Anda. Kemenpar sendiri menjanjikan nih, katanya tolong PMPRB dihentikan dulu pengisiannya, meskipun LKI tetap ditindaklanjuti seperti itu ya kan. Karena kami akan menyusun bini baru untuk kita gimana. Dalam waktu dekat, praktik baik akan disosialisasikan. Jangan sebulan ya, juga masih disusun ya. Masih asumsi ya. Kita sabar aja nanti ya. Tapi tetap semangat sih saya pikir ya, si RW-nya dia udah lupa juga, jadi itu udah lupa sih Mbak, kayaknya karena kalau RW kan kayak tadi kata jangan ya, itu kan dia nggak ketemu ya. Semoga menjadi peningkatan. Oke lanjut ke SKP mungkin ya Mbak Nisa, kalau dari perubahan-perubahan kemarin nih. Oke sekarang kita sudah menginjak ke yang web aplikasi dari BKN dan semuanya kan sudah ijaz ya, sangat semangat. Kalau dari pelaporan kemarin atau dari implementasi yang kemarin itu semua pegawai memang sudah terlibat ya, sudah sumpah gitu. Nah itu reporting monitoringnya memang tekapan sama BKN atau seperti apa? Iya jadi BKN sebenarnya bisa, sudah terlaksana ya. Jadi hebatnya juga mungkin pegawai-pegawai kita kalau dulu sih memang kayaknya banyak minta perpanjangan gitu loh dulu tuh. Tapi sekarang kayaknya cepat, langsung udah bisa kayaknya. Bagian dari Nah itu tapi memang SKP sama NPS kayaknya sama-sama, karena yang dikejar tuh sekarang outcome lembaga ya, karena memang SKP aturan sekarang juga outcome lembaganya, meskipun ke bawahnya nggak outcome, ke bawahnya kan output gitu ya ke pegawainya, tapi memang yang dikejarnya adalah outcome-nya lebih jauh, karena kan dia supporting outcome-nya. Oh iya balik lagi tadi ya, kalau misalnya kayaknya udah siap sih, karena misal aplikasinya udah lebih paham mungkin ya. Mungkin lebih ke waktu sosialisasi itu pernah ada pernyataan bahwa kalau telat itu nggak bisa. Support sama teman-teman. Mungkin kata, apalagi yang rasanya yang naik pangkat itu. Jadi kalau misalnya dulu kan harus ngumpulin dokumen SKP nilainya berapa terus diserahin kalau mau naik pangkat. Kalau sekarang kan karena kita pakai aplikasi BKN bisa tahu si Anissa mau naik pangkat, dia predikat kinerjanya apa, misal baik kah atau kurang kah. Nah kalau kurang ya nggak bisa naik pangkat gitu. Itu enaknya kita menggunakan aplikasi BKN. Memang BKN udah tahu datanya kita karena masuk ke sana, udah integrated ya, jadi mereka tinggal lihat aja dan sih. Jadi kita nggak perlu ngasih manual kayak jadi bahan sih yang backliness buat nggak hanya untuk BI kalau saya lihat ya. Iya karena memang terus atur sesuatu yang buat semuanya, untuk semua sistem. Betul sih, itu bagian dari FK ya.
Berarti itu berjalan sebetulnya, jelas sebetulnya. Makanya kita semangat aja kita ketika melaksanakan suatu sesuai waktunya, cepat. Itu sebenarnya bagian RB keputusan sih. Karena RB itu habit ya Mbak, bukan sekedar betul. Sekedar oh ya saya sudah monet dan seperti paksa ngalamin gitu ya. Iya, pada katanya yang diubah tuh RB tuh mindset sama culture set gitu. Tapi kita dulu berkutat sama ngumpulin notulen RB. Iya, malah sampai notulen RB, notulen rapat gitu kan kayaknya enggak. Padahal kan kita memang selalu bikin notulen kan, tinggal diarsipkan dengan hari. Udah jadi bukan 2 kali kerja sebenarnya RB ya. Sesuatu yang kamu lakukan sehari-hari itu yang udah sesuai, ya udah itu menjadi itu. Bukan yang mengadakan. Bukan nggak ada-adakan itu. Tapi ya RB itu udah berapa tahun dia kita? Iya berapa tahun ya? Maksudku dengan perjalanan seperti itu berarti kan secara dasarnya udah merasuk ya, dan harusnya kita ngelakuin ini. RB kita pertama kali dinilai 2013. 10 tahun ya, 10 tahun. Mau pesta nggak nih kita? Atau pesta RB gitu sesudah kawin anniversary 10 tuh ya sudah kan karena kelemahan kita itu di pengarsifan, pendokumentasian sih. Jadi kita laksanakan sih dilaksanakan, tapi begitu mana nih pendokumentasiannya, di pelaksanaan rapat itu membahas hal-hal tersebut tercatat dengan baiknya gitu. Kadang mencarinya lagi itu ya susah. Makanya kalau kita udah menyediakan drive segala macam ya kita tertib aja sama itu. Sebenarnya tuh mudah sih sebenarnya. Dan sebetulnya itu membantu kita sendiri ya Mbak ya. Membantu kita nggak bisa ada kenaikan pangkat lah katakannya. Kita kan harus bikin kegiatan atau ketika kita bikin dupak kan. Dupak kan kita bikin laporan itu kan sebenarnya nggak perlu kita bikin ada sudah pernah kita lakukan. Apalagi kalau praktek baik gitu. Bisa aja kan yang kita lakukan, ternyata kita dapet ada. Ya, nah itu karena terlalu kayak sehari-hari kita kerjakan, kita seolah kayak itu biasa dan tinggal narasi kita loh menceritakan kembali kegiatan itu bahwa itu berdampak kepada bangsa lah seperti itu ya, betul, kepada lembaga. Misalnya menyiapkan SKP dari misalnya teman-teman yang SKP. Nah itu kan juga memperlancar kita bekerja misalnya begitu. Terus tidak sekedar orang itu untuk mencapai SKP-nya, tapi kan nanti ujung-ujungnya adalah ke atas ya kan. Iya, terus outcome-nya itu ya. Dan mungkin ini juga ya salah satu persentase bahwa pegawai BIG ya 100% gitu ya sudah mengumpulkan SKP semua itu juga mungkin jadi penilaian tersendiri kan. Karena kita nggak tahu maksudnya apakah misal kementerian lembaga lain gitu ya ada yang tidak patuh katakanlah seperti LHPN ya, tidak semua kan kadang-kadang nggak 100% patuh gitu ya. Saya jadi penilaian tersendiri ya. Berarti udah 100% nih pegawai BIG mengisi SKP dan mengajukan. Kalau yang 2022 udah selesai ya. Kalau ini kan baru kemarin nih, belum baru hari baru Jumat. Oh iya, WhatsAppnya apakah? Tapi belum ada info-info. Biasanya kan udah rame tuh dari Jumat minta perpanjangan ya. Katanya nggak ada. Kali ini nggak ada ya? Belum dengerin. Terus kan di kami itu sebelum semingguan tuh pada supaya lapangan dan beresin dulu. Tuh balik kita beli cepet. Tapi begitu cepet tuh enak sebetulnya. Selesai di 1 PN gitu. Jadi nggak menunda lagi. Bro. Iya betul. Udah beda sana SKP. Udah. Udah. Balik wajib balik. Jadi istilahnya dalam 2 bulan ini kita BIG udah banyak yang dikerjain ya. SKP. Kalau kita mah udah mulai kayak malah supaya kita udah gaspol dari awal tapi dan anggaran yang diblokir begitu ya. Dan jadi ya maaf. Nah, automatic adjustment itu, ya ada sih itu, tapi kan artinya untuk beberapa ini bisa langsung jalan. Anda mulai survei apa supaya jalan sesuai jalan. Kalau di PKLP jadi buat gas. RB banget ya, Mungkin teman-teman BIG nggak harus nunggu akhir tahun buat kerja ya. Dan awal tahun kita udah kerja. Asli. Biasanya udah panik ya. Kalau panik sih belakang kita PR di belakang sampai ada iba akhir tahun tuh gila sih banget. Padahal memang kata penunda. Ternyata kata penundaan. Terus kira-kira nih Mbak Nisa, kan ini udah berubah ini berapa kali gitu ya SKP sama ini. Ada perubahan lagi nggak sih kira-kira? Kayaknya mungkin nanti bakal kerasa di pas penilaian. Kalau kemarin ada surat edaran juga terkait predikat kinerja, jadi nantinya tuh ada distribusi kinerja, mungkin itu yang belum kita lakukan. Jadi di PP-nya, di Permenpadnya juga ada, tapi kita belum implementasikan di tahun 2022. Jadi itu nanti ada distribusi predikat, misalnya nanti tuh jadi lembaga misalnya unit kerjanya dapat predikatnya istimewa misalnya. Nah nanti pegawainya 75%-nya bisa mendapatkan predikat sangat baik. Nanti sisanya baik gitu. Nah kalau misalnya unit kerjanya dia udah kurang, berarti kan berapa persen tuh. Jadi gak semua nanti tuh hanya berdasarkan
Jadi kalau dulu kan ya udah pegawainya sangat baik, tapi ternyata capaian organisasi atau unit kerjaan nggak tercapai. Nanti nggak kayak gitu. Jadi memang ditariknya dari atas, unit kerjanya seperti apa, nanti predikatnya baru disebar. Jadi nanti tuh pastinya mungkin yang akan berat tuh di sini, karena akan si pimpinan harus memilih mana pegawai yang sangat baik, mana yang baik aja, dikit gitu ya. Tergantung dengan capaian unit kerjanya. Itu kalau istimewa. Kalau istimewa tuh ada yang sangat baik dan ada yang baik. Tapi kalau yang kurang kan berarti itu unit kerja kurang. Berarti ada yang buruk dong, atau yang sudah banyak. Oh gitu. Nah itu mungkin sebenarnya salah kita harus dicoba nih. Bener gak pemahaman? Kalau salah GT. Gitu nih. Pusat apa ya? DTR. Pusat DTR misalnya atau PKP kata dimarahin. 70 pindah itu. Nah, untuk 70 berarti yang penilaian sangat baik itu hanya 5 orang kan bisa gitu. Nah, jadi nanti kalau yang baik ada 30 berarti 25 ya nggak bakal bisa dapat predikat baik. Itu kan misalnya gitu. Jadi nanti tuh ada distribusi. Jadi si pimpinan mungkin yang pertama akan menjerit itu juga pimpinan juga. Aduh saya harus menuju pegawai mana yang kurang baik atau butuh perbaikan. Subjektif kan? Iya gitu. Dan itu kan ngaruhnya banyak. Paling enggak yang kerasa banget tuh ke naik pangkat lah. Karena naik pangkat kan harus baik. Dan itu ada sama enggak ya. Mendorong sehingga nanti unit itu akan berkinerja lain semua ya. Paling justru itu juga mendorong si pimpinan untuk memberikan penilaian seobjektif mungkin. Kalau kemarin masih ya udah, apalagi yang dulu sebelum yang ini kan imbang dong, sama baik semuanya satu baik sebenarnya kan dulu gitu ya. Ini ngaruhnya kemana nih si penilaian ini? Paling gampangnya itu nanti naik pipa karena harus baik. Dan nanti kedepannya ada manajemen talenta segala macam tuh bakal ada predikat kinerja itu yang jadi pegang atau ada apa nanti. Kalau kita misalnya udah bagus tuh kan nanti nggak perlu ada seleksi terbuka, misalnya manajemen suksesi sendiri gitu. Jadi yang orang-orang yang sangat baik mungkin ya bisa jadi di satu taruhan gitu. Ujungnya sih ke sana. Oh jadi kinerja itu sebenarnya nantinya bukan hanya jadinya udah dokumen, jadi lembar gitu, lembar penilaian, tapi memang akan pengelolaan yang lain. Saya pikir itu perlu disosialisasikan ya kita ya sehingga nanti semua terinfo, semua kerja keras tidak. Karena dan itu ya kita pun di PKH itu menyiapkan jadwalnya seperti apa nanti. Justru nanti ada responnya seperti apa kan harus disiapin juga kan. Kalau untuk kita harus menyiapkan hati kan. Jangan nanti kita dapetnya siap nanti kata apa. Siap-siap tidak baik, siap-siap gadik laka. Betul, ini dua itu kan. Oke. Jadi yang bagian bukan yang udah pasti naik pangkat gitu. Jadi bukan sesuatu yang pasti lagi. Oke, kalau sekarang cenderung soalnya nanti kita akses ada di dokumen kan. Di dokumen dan masih baik-baik aja kasih. Kayak gini kan tidak jalan. Adalah saya masuk ranking juga naik ya. Ya gitu. Masih ada ya mungkin kalau nanti adanya distribusi itu kan terpaksa orang dipaksa Bisa jadi perlu jadi biar dapat yang mau ketupin ya. Nah itu maksudku. Nah itu nyampu gitu ya. Harus nilainya jutik bikinmu sama-sama nilainya. Kemarin kan habis sosialisasi parameter Mbak itu yang permenpan itu kan kedepannya nanti arahannya ke insentifnya, nanti ngaruhnya ke situ juga. Jadi nggak bisa dan insentifnya bukan seperti yang sekarang katanya gitu. Sudah dibanding besar kita tuh. Wow, kemarin sih Menpon kayaknya seperti itu gitu. Jadi ada ceritanya kalau kita lupa absen terus panik karena tuh dipotong gimana? Pengalaman ya teh. Saya juga baru masuk 2 bulan lupa absennya udah 4 kali sering terjadi. Ya bukan rahasia. Maksudnya gini loh, kita udah jumpa Rita nih ya. Kadang tuh yang sering lupa tuh absen tahu ya sebut ya. Jadi sih. Ada pulangnya sampai malam. Jadi lu kadang rapat kan. Baru absen sama absen. Alarmnya nice. Tunda jadi nggak absen. Udah dibikin alarm jam 5. Oh dia lah terus kan baru. Atau kan ceritanya masih kerja sampai ntar aja. Oke deh, mungkin terakhir buat Mbak Dewi, kalau tadi SKP perubahan. Kalau menurut Mbak Dewi nanti setelah praktik baik ini ada perubahan lagi kan? Oh, saya pikir kalau perubahan itu suatu yang harusnya kita menjadi lebih baik. Jadi ketika dilakukan perubahan, sebenarnya kita jangan kayak saya sebenarnya waktu SKP berubah juga
aduh berubah terus ya musiknya. Tapi sebenarnya kan tentu ada ya tujuannya. Jadi itu bukan sebenarnya isengnya dia aja bahwa ketika dia dapat perubahan sebenarnya dia lebih baik gitu sih. Kalau saya Jadi BG siapa ya? BG harus siap dong. Betul. Optimis ya Mbak? Optimis luar biasa. Semua mendukung. Semua mendukung. Oke. Seru ya? Nggak, karena saya tadi waktu tim sih biasanya. Ada sahabat itu. Menyambut hajat hidup orang. NP juga tuh tim. Betul. Ya dapur lah Mbak. Dapur. Begitu dibilangin, ayo tuh pilih mau 80. Oh sudah siap. Ya, kalau perlu mengandalkan yang tidak ada. Jangan gitu ya. Kayak gitu ya. Baik. Dinano saya ada dari Masih banyak. ya sudah diundang. Ya, aku soalnya abis ini takutnya jadi banyak panggilan. Atau jelas jadi terketahuan. Mungkin nomor Lisa bisa dilihat di bawah ini ya. Aku nanti itu jatuh beribu. Baiklah, mungkin demikian sobat news sekalian episode BIG Talk kali ini, podcast tentang kegiatan yang ada di BIG tentang bulan awal di 2023 ini ada SKP dan RB. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dewi, ada juga Mbak Nisa dan saya An. Bulan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.